One Kawan TV1. Giliran ormas Islam dibubarin, giliran Zaitun tabayun, PA, iya, goblok, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita tahu bahwa sedang ribut masalah Al Zaitun. Hampir masyarakat sebenarnya sudah merasa putus asa dan bosan karena ini persoalan yang sangat lama sekali. Tetapi banyak yang menduga bahwa ini adalah memang bentukan yang memang secara politis ingin mengganggu salah satunya tentu umat Islam yang bisa tertuduh karena sering sekali mengeluarkan masalah-masalah yang kontroversial. Nah, sekarang ini menjadi sangat seru karena nampaknya kekompakan masyarakat untuk segera menghentikan Al Zaitun sangat ramai sekali, dan saya menduga setelah demo besar-besaran kemarin, pemerintah nampaknya sudah tidak bisa bermain-main karena pasti umat Islam akan marah. Tetapi kita yang terpenting sekarang ini bersama dengan Ibu Leni Sregar. Bu Leni Sregar ini beliau kebetulan orang tua murid dan insya Allah tahulah tentang sedikit seluk-beluk tentang Al Zaitun. Insya Allah kita akan mendapat tambahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ex orang tua santri ya. Jadi sebenarnya bagaimana rekrutmen, padahal berita tentang penyimpangan Al Zaitun itu sudah berlangsung lama, tetapi nampaknya santri-santri baru itu bertambah gitu ya, atau tetap terjaga gitu ya. Itu bagaimana membuat orang tertarik? Itu dulu mulai. Kalau makin kesini tahun-tahun belakangan itu ya sudah bisa dipastikan 97% lah ya besarannya itu adalah orang dalam. Jadi bukan santri luar lagi sebagaimana angkatan awal-awal kan kemarin sempat ada juga di televisi angkatan alumni Al Zaitun angkatan pertama itu bilang 50-50 proporsi ya. Kalau sekarang itu sudah orang dalam, artinya secara internal pengembangannya ya. Tetapi mengapa, mungkin Ibu Leni tahu, yang menjadi tersengang orang itu pemerintah memberi perhatian khusus terutama di sisi pendanaan. Mengapa subsidinya besar sekali, seolah-olah di sekolah yang sangat penting sekali untuk menjadi kader bangsa gitu. Padahal sementara umat menganggap bahwa ini betul-betul membuat isu-isu tentang Islam yang sangat berbahaya. Apa tidak? Saya sempat mendengar juga ini ada dugaan pencucian uang juga seperti itu. Kalau memang jumlahnya sangat besar gitu ya. Kalau sepengetahuan saya kan dana BOS gitu, yang lazimnya diterima sama sekolah-sekolah gitu ya. Tapi berarti kan lebih dari itu. Jadi ya perlu diusut juga sih mengenai aliran dana ini gitu. Apalagi sudah pernah disinggung sama Gubernur Jabar kan, ada aliran dana miliaran rupiah gitu dari yang ada. Ya, memang besar kecilnya memang relatif ya. Tapi yang jadi masalah, masyarakat menganggap bahwa ini memang betul-betul dipelihara dan katanya ada backingnya dari BIN lah, keperuntukannya itu kalau itu memang betul-betul dipelihara itu sepengetahuan bulan ini seperti apa? Apa ada anak-anak lulusan dari itu memang dijamin kemudian terjadi sesuatu di internal pemerintah boleh tanggapi begitu? Pengetahuan saya nggak ada ya. Nggak ada ya? Kalau di pemerintah nggak ada. Jadi justru misalnya juga kurang terarah, cari sendiri juga. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu
ada penjemputan bis TNI gitu yang konon katanya itu ada utusan Wiranto mengambil anak-anak itu pada saat pilpres atau pilgub, jadi diambil kemudian ditempatkan sesuatu, kemudian mereka itu nampaknya digunakan untuk ya kepentingan politik Suara. gitu, kepentingan suara gitu. Pengetahuan saya suara itu ya pada saat itu jadi dimanfaatkan untuk menggelembungkan suaranya di sana karena sudah pasti di sana bisa jadi 100% sesuai permintaan kepada siapa untuk pemilihannya karena pada prinsipnya kan harus taat pada IT itu sebagai pimpinan yang tertinggi di sana. Jadi kalau beliau perintahkan pilih si Anu ya sudah serentak itu semua 100% dipastikan memilih. Baik, Bu Leni sebagai mantan ya ketua mantan wali murid ya. Ya, wali santri. Ibu bisa melihat nggak ada satu kurikulum atau suatu ajaran-ajaran yang cukup berbeda atau menyimpang dari ajaran-ajaran umum? Kalau dari pendidikan formalnya yang saya dengar dari anak-anak tidak ada ya. Jadi hanya saja di luar pendidikan formal itu ya kurang terarah juga gitu. Harusnya kan harapannya di pesantren itu hafalan gitu kan, itu lebih banyak lah gitu yang didapat, kemudian pengetahuan agamanya, muatan agamanya gitu. Makin kesini ya yang saya alami terutama di anak-anak saya itu tidak cukup banyak untuk beberapa pesantren, makin merosot dari sisi jumlah ya. Dari segi mutunya makin merosot. Itu yang anak saya dengar juga dari senior. Kemudian ya banyak sekali misalnya kejadian yang berantem apa itu sampai fisik gitu ya, itu tuh nggak kepegang sama ustadz-ustadznya. Kalau dibilang ajaran-ajaran yang nyeleneh yang menyimpang itu ya di luar pembelajaran biasa itu banyak juga sih yang bergaul dengan perempuan lebih bebas yang jenis gitu, dan itu sempat saya tanyakan juga jawaban dari ustadznya waktu itu kata ustadznya itu bilang ya itu apa normal. Memang ada ucapan seperti itu dari Ya, kalau masalah itu kan saya juga menyaksikan sendiri yang misalnya berduaan gitu kan, pacaran Aku ngambil dari sama gitu kan, ada dari temen dari anak juga ada. Nah, kalau Ibu Leni sendiri apa alasan menarik anak dari itu atau memang sampai lulus? Ya cuma 3 semester anak pertama. Terus menarik alasannya apa? Ya sejak mencuat kasus ini laporan dari pegawainya dia melaporkan ada tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya selama bertahun-tahun. Dia disertakan juga bukti-bukti dilaporkan kepada Polda Jabar pada saat itu. Itu yang terbesar jadi alasan. Karena pada saat saya tanyakan juga kepada koordinator, kepada jajaran di sana gitu, semuanya bungkam, tidak mau mengklarifikasi. Sedangkan itu kan permasalahan besar menyangkut pimpinan pesantren yang seharusnya diklarifikasi. Tapi ini malah kita dilarang untuk kontak dengan sumber, dengan korban dan suami. Jadi saya tanda tanya ada apa. Nah di situ malah saya tanya langsung, tabayun langsung pada beliau dua orang itu. Dan didapatlah sejumlah bukti-bukti, gitu, kesaksian-kesaksian. Oh dari situ saya ambil kesimpulan, ya sudah tidak bisa ditolerir, saya harus menarik anak saya. Tambah waktu itu kan kesehatan anak saya juga tidak terjamin, ya kurang gizi dua-duanya. Kami tidak bisa mengirim makanan gitu, padahal di sana juga kurang. Kenapa dikatakan kurang? Ya namanya anak masa pertumbuhan kan butuh banyak asupan. Kemudian juga ada pernah terakhir itu masalah laptop yang sulit sekali untuk dikembalikan kepada kami.
pengambilan laptop itu. Ya, kami kecewa, sempat udah datang ke sana pun saking ya memang mereka di sana kan saktor gitu ya, harus seizin share, semua harus seizin share. Panji Gumilang itu sempat udah datang pun tidak dihargai. Tapi pimpinan pondok ini Panji Gumilang itu dia memang tinggal di dalam situ. Tinggal di dalam situ. Oh begitu. Masyikoh. Jadi sebenarnya terjadi penyimpangan secara perilaku saja atau termasuk penyimpangan termasuk dalam ilmu-ilmu itu? Ya dari dia pribadi ya gitu kan sudah jelas dari kesaksian, terus juga dari secara pengajaran juga ada kan, mulai ada sedikit ada yang apa sholat yang kemarin itu kan. Iya, itu kan kenapa kok ada tahu-tahu? Nah itu kami juga nggak tahu, dulu nggak ada seperti itu. Kemudian sholat yang berjarak gitu kan, puasa tongkol-tongkol yang tiap hari puasa, itu semua karyawan itu diwajibkan puasa setiap hari, lebih dari sebulan. Puasa Ramadan aja yang diwajibkan kan hanya sebulan gitu. Dan ya untuk berbuka juga yang prihatinnya dengan asupan gizi yang kurang ya, karena saya lihat juga banyak pegawai-pegawai sana jadi pada kurus-kurus Ya, jadi ini yang menjadi kontroversial ya. Orang mengira bahwa di sana itu memang sumbangan banyak, ternyata tidak sejahtera tidak. juga untuk anak-anak santri dan juga pegawai-pegawainya gitu ya, kasihan mereka juga. Ditambah lagi harus ada ya pemotongan untuk infak lah dari pendapatan yang mereka peroleh itu gitu. Bu Leni tahu bahwa Infaknya juga banyak besar. anak siswa yang pada saat pulang ke rumahnya dia menganggap atau menjaga jarak lah, tidak mengatakan orang tuanya dianggap kafir dan sebagainya. Dia tidak mau bercampur dalam pencuciannya, pakaiannya. Itu seperti apa? Kalau itu saya nggak dengar ya, kalau keanehan itu belum pernah mendengar ya. Jadi anak-anak saya pun biasa aja, entah karena memang anak-anak saya tuh komunikasinya bagus ya dengan saya, dalam arti itu cukup berkualitas gitu ya. Kalau dari intensitas memang makin sini makin kurang. Dan dari yang lain juga nggak pernah ada mendengar keanehan seperti itu. Jadi apa harapan orang tua murid atau mantan murid gitu ya terhadap kekeliruan atau ketimpangan Al Zaitun itu? Apakah diluruskan atau bubarkan saja kebanyakan? Kalau saya gitu ya udah ngobrol juga gitu ya dengan teman-teman yang di sana, karena juga merasakan sempat berkontribusi gitu ya untuk pembangunan di sana yang begitu bagus gitu kan. Masjidnya juga dikategorikan sebagai masjid terbesar se Asia Tenggara gitu kan, 7 lantai gitu, rahmatil alam gitu ya. Jadi bangunan-bangunan atau aset itu kan tidak berdosa. Jadi sebaiknya yang diganti adalah sistemnya. Oh iya. Ya. Jadi kita harus bijak-bijak juga gitu ya. Apa yang sudah ada itu jangan dibuat jadi mubazir. Tetap kita pelihara karena itu juga aset asli bangsa Indonesia gitu. Sedangkan sekarang ini untuk kepemilikan tanah aja udah susah ya untuk bangsa Ya Indonesia. tentu tuntutannya memang tidak seperti itu. Artinya kalau kemudian pemerintah membubarkan ya tentunya bukan menghancurkan, mungkin tidak. Tapi kalau mengganti mindset seorang guru kan juga susah. Harus dimix juga dari orang luar, ustadz luar gitu ya, supaya balance juga gitu. Kan selama ini yang bekerja di sana hanya orang dalam, kebanyakan tuh orang dalam. Jadi yang sudah tapi orang dalam itu tahu nggak bahwa ini dianggap masyarakat itu menyimpang dan sebagainya, mereka tahu nggak sih? tahu, tapi mereka sifatnya ya begitu, tidak mau mendengar gitu. Tidak mau peduli, Atau menganggap sudah kena doktrin dari ya, gitu ya. itu yang sulitnya tuh merubah mindset mereka itu, karena apapun yang bilang Panji melalui struktur pimpinan-pimpinannya itu ya udah
harus dipatuhi, dibilang nggak usah dengar berita, udah mereka ikut gitu. Iya, iya. Ada sesuatu kasus pun dibilang jangan kontak sama orang itu, udah mereka tidak boleh, tidak mau. Baik Ibu Leni, ini memang persoalan masih panjang dan ini sedang menunggu penantian masyarakat ini keputusan dari pemerintah, dan sangat bermanfaat sekali apa penjelasan dari Bu Leni, tentu yang dari orang tua murid langsung ya. Kita tuh sebenarnya ingin mendalami kenapa sih orang tertarik dari situ, apa karena bangunannya, kemudian kemewahan yang lain-lain. Tapi dari ini ternyata makan pun juga tidak sehebat-hebat. Iya, ya, pada untuk masa pertumbuhan sangat kurang. Ya. Baik, saudara sekalian, kita sudah mendengar banyak dan tentunya kita semua masyarakat Indonesia sudah tahu dengan alat komunikasi yang sekarang misalnya terjadi demo gede-gedean semalam itu bisa langsung tersebar ke seluruh Indonesia. Sekarang tahu masyarakat menunggu penantian ya, dari keputusan pemerintah yang adil terhadap Yayasan Zaitun ini. Kalau memang tidak ada unsur-unsur kejahatan, ya mungkin ya disampaikan, tetapi kan ini udah berlangsung lama dan masyarakat menganggap apalagi ada yang aneh-aneh dilakukan ya, misalnya meminta salam merubah dengan sama dengan Yahudi walaupun itu katanya salam dunia ya, kemudian ada yang paling berat itu melakukan sholat bersejajar dengan perempuan dan lain sebagainya. Ini adalah masalah-masalah yang sangat sensitif ya, saya kira memang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, kemungkinan memang harus dibubarkan tapi dibentuk hal yang baru atau dimix. Mungkin masih ada orang-orang yang bagus yang dianggap pemerintah masih bisa untuk mengubah itu dan bisa ada menjadi bagian dari pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Jangan ini pondok pesantren berdiri sendiri. Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia tidak terjadi satu kericuhan ajaran misalnya. Nah, saya kira kejadian ini ada hikmahnya. Semoga Allah tetap menjaga Islam wal muslimin. Terima kasih Bu Leni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sabir, anak Abdullah Sabir. Kata Sayyidina Umar, anak Abdullah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar sebagai pemerintah saat itu? Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, beliau ambil itu batang korma, dipukul Sabir, dicambuk oleh Sayyidina Umar sebagai pemimpin pemerintahan saat itu, saudara, sampai kepalanya berdarah, saudara. Bahkan sampai itu Sabir mengatakan saking berdarahnya kepalanya dihukum oleh Sayyidina Umar. Sampai Sabir mengatakan, wallahi laqad dhahaba ma fi ra'si. Demi Allah, apa yang ada di kepalaku sudah hilang, sudah tidak ada. Tidak sampai di situ, saudara. Oleh Sayyidina Umar dinafikan, diasingkan ke satu tempat yang dimana di tempat tersebut umat Islam tidak ada satupun yang boleh untuk mengajak bicara Sabir supaya dia asing di tengah-tengah umat mendapatkan efek jerah sampai betul-betul dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. One Kawan TV 1